Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafael Priadisanda, kelas 12 3, nomor urut 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab akibat bermain game online. Oke. Game online ini tidak hanya anak kecil dan remaja-remaja yang memainkannya, tapi di era sekarang ini 2020 ya tentunya, yang bermain game online itu dari segala kalangan, mulai dari anak kecil, remaja seperti kita, dewasa, yang orang tua juga masih ada yang main game online tersebut. Bahkan peminat game online ini akan terus meningkat setiap tahunnya dan akan meningkat lebih drastis di masa-masa yang akan mendatang. Tingginya minat bermain game online ini salah satu menjadi angin segar bagi para penikmat game yang ada di dunia. Tingginya minat masyarakat yang akan bermain game online ini merupakan kabar baik bagi para perusahaan game online di seluruh dunia, sehingga wajar saja jika banyak pasar-pasar game online yang mengeluarkan seri-seri terbarunya saat ini, dan bakal ada seri-seri baru yang kedepannya. Sedangkan bagi Anda penikmat game, tentunya hal ini akan menjadi kabar baik dan ancaman bagi Anda yang dapat menimbulkan kecanduan bermain game online. Tidak masalah sih jika Anda memiliki kontrol diri atas game online tersebut, yaitu bisa minus waktu Anda dan menjaga kesehatan Anda. Namun jika tidak, maka besar kemungkinan Anda akan menjadi pecandu game online yang banyak disoroti media di tahun-tahun sekarang ini. Sebab kecanduan game online, aktivitas bermain ini terlalu banyak sangat memungkinkan Anda menjadi pecandu game online. Bayangkan apa yang terjadi jika sampai mengalami kecanduan dan tidak bisa berhenti memainkan game online ini sepanjang waktu. Ada banyak sih yang menjadi penyebab kecanduan game online ini. Beberapa di antaranya yaitu selalu berkembang dan tidak ada habisnya. Jika belasan tahun game diprogram dengan menggunakan tingkat level tertentu, ya ada batasnya, membuat game berakhir ketika gamer bisa mencapai level tertinggi. Maka saat ini justru berbeda. Ya, kebanyakan game tersebut berkembang dan memiliki banyak fitur di dalamnya yang ditambahkan di game tersebut ya. Seperti contohnya karakter, senjata, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan game ya. Dan hal itu membuat para gamers ingin merasakan sensasi tersebut, yaitu penasaran lah untuk bermain game dan tidak ada habisnya. Lalu para gamers bisa leluasa untuk berinteraksi. Oke. Nggak hanya sekedar bermain game saja, di game online ini ada fitur yaitu seperti voice chat misalnya, atau chattingan biasa seperti yang di media-media sosial biasa ya. Hal ini juga bisa memudahkan kita berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal secara langsung, bukan secara langsung, secara jaringan ya, daring ya. Hal ini akan menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi yang menyukai interaksi komunitas atau organisasi yang ada di dalam game tersebut, yang kebetulan satu game lah. Lalu kompetisi yang beragam dengan hadiah yang menjanjikan. Tingginya minat akan game online ini membuat berbagai komunitas termasuk pengembangnya begitu antusias untuk menggelar berbagai kompetisi game. Tak hanya dalam skala kecil namun juga bisa berskala besar maupun dunia. Dan bukan hanya itu saja, sejumlah hadiah yang besar juga bisa
dihadirkan untuk meramaikan kompetisi ini, dan hadiahnya pun juga nggak main-main. Bisa saja mendapat uang ratusan hingga miliaran. Oke. Lalu tantangan dan skill yang bertambah. Terutama yang suka game online yang berjempetan tantangan gitu, aksi atau laga gitu. Game ini nggak hanya sekedar menjadi hiburan yang bikin bosan itu hilang ya. Game ini juga bisa menjadi wadah yang begitu menantang bagi para peminatnya. Oke. Dalam game, para gamer akan menemukan berbagai level yang beragam dengan tingkat kesulitan yang beragam juga, dan tingkat kesulitan ini yang membuat skill bermain para gamer itu meningkat dan selalu bertambah setiap levelnya. Dan setiap orang akan membutuhkan skill tertentu untuk bisa menaklukkan level tertinggi dari game tersebut, dan akan mendapatkan kepuasan tersendiri saat bisa melewati level dengan kesulitan yang tinggi. Namun nggak sampai itu saja, sejumlah rasa penasaran juga akan hadir dalam game ini, khususnya peminatnya, dan dimana bersangkutan akan begitu saja tertantang untuk mengalahkan player-player yang lainnya. Contohnya ada fitur juga PvP, yaitu player versus player yang bisa dimainkan para peminatnya, dan ya itu bisa jadi juga tantangan sih buat para gamer-gamer yang suka genre aksi-aksi gitu. Dan kita bisa juga menemukan para gamer itu yang emosinya beragam ya. Berbagai tantangan di dalam game ini tentu akan menimbulkan perasaan atau emosi bagi para gamer yang memainkannya, mulai dari rasa tegang, cemas, marah, dan bahkan bahagia pun bisa muncul dalam game ini. Bukan hanya ketika bermain game sih, seorang gamer, terutama yang kecanduan, bisa aja merasa gelisah atau cemas ketika dia itu tidak bisa memainkan game yang diminatnya tersebut. Dan gak hanya emosi aja yang beragam, namun game ini bisa memberikan dunia lain yang sesuai dengan keinginan gamer. Beberapa game ya, kemungkinan pemainnya untuk membentuk karakternya sesuai dengan keinginan sendiri. Hal itu tentu menyenangkan dong bagi para gamer, khususnya pecandu. Namun sekaligus bisa menjadi wadah pelarian para gamer. Bahaya juga ya, dimana mereka bisa merasa menemukan sebuah dunia kecil yang sesuai dengan keinginan mereka. Berbagai games ini bisa saja membuat mereka tenggelam ke dalam imajinasi karakternya yang ada di game tersebut, dan bahkan bisa menjadi pelarian bagi mereka pecandu game ya teman-teman. Dan saya akan juga menjelaskan tentang bagaimana cara mencegah kecanduan pada game online. Yang pertama, bisa mengatur waktu atau memanage waktu Anda sendiri. Itu jangan setiap hari, setiap saat, setiap waktu itu Anda bermain game. Kalau misalnya Anda sudah kecanduan, baiknya itu dikurangi. Dan dikuranginya pun itu jangan langsung drastis. Misalnya dari kamu bermain setiap hari dan keesokan harinya kamu nggak main, itu tentu saja bisa membuat kalian stres. Caranya yaitu dengan bertahap. Yang awal mula Anda bermain game itu sehari 5 jam misalnya, Anda bisa menguranginya setiap harinya. Misalnya dikurangi 1 jam, misalnya hari ini 5 jam bermain, dan keesokan harinya Anda bermain 4 jam, dan keesokan harinya 3 jam, dan seterusnya. Hal itu bisa mengurangi kecanduan Anda bermain game online.
Lalu bermain dalam batas wajar dan terkontrol. Bermain game ini emang menjadi salah satu aktivitas yang menantang bagi para gamers dan peminatnya ya. Hingga sebagian orang itu justru mengalami kecanduan. Hindari kondisi ini dengan baik, yaitu dengan cara bermain game dengan batas wajar dan terkontrol. Namun jika sudah terlanjur kecanduan, segera hubungi tenaga ahli kesehatan. Dan juga hal penting yang dapat dipertimbangkan. Lalu batasi penggunaan budget atau ya game-game yang misalnya top up gitulah untuk bisa mendapatkan item-item tertentu di dalam game tersebut. Ya, game tentunya pasti membutuhkan biaya ya, yang jumlah biayanya itu ya beragam sih ya, dari yang murah sampai yang mahal. Kurangilah top up ini budget untuk kebutuhan game yang satu ini ya. Dan cobalah mengalokasikan uang untuk menjadi hal lainnya yang bermanfaat bagi Anda sendiri. Lalu batasi penggunaan smartphone terutama di saat istirahat. Smartphone menjadi salah satu media paling banyak digunakan untuk mengakses permainan game online. Maka mulailah mengurangi aktivitas dengan perangkat yang satu ini, gadget ya. Batasi penggunaannya terutama di saat-saat jam istirahat. Ya, kalau istirahat ya istirahat, nggak usah main-main. Kalau misalnya Anda menjadi gamer dan gamer itu menjadi mata pencaharian kalian, ya usahakanlah istirahat yang cukup dan selalu jaga kesehatan kalian. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang game, dan saya akan menyampaikan satu hal lagi, yaitu tentang kasus virus corona ini yang sedang gencar-gencarnya di dunia ya. Pesan saya sih stay safe, diusahakan di rumah saja, beraktivitas di rumah saja, oke? Nggak usah keluar-keluar lah, kecuali itu hal yang mendesak sekali ya. Dan misalnya harus keluar, itu kalian harus ya stay safe juga dengan cara memakai masker, juga pakai baju yang lengan panjang, kurangi interaksi dengan orang lain, dan membawa hand sanitizer tentunya, dan hindari tempat-tempat yang rawan akan dipegang oleh orang-orang agar virus itu enggak cepat berkembang di kalangan masyarakat tentunya di Indonesia ini, oke? Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya stay safe ya.